Selamat datang pada kuliah Arsitektur Enterprise. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sistem dan Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung dengan bobot 3 SKS. Modul ini membahas pertemuan pertama kuliah Arsitektur Enterprise. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silakan hubungin saya, Kridanto Surendro, pada email surendro15@gmail.com. Dalam pertemuan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu arsitektur enterprise, dan nantinya akan disampaikan penjelasan tentang framework arsitektur enterprise yang akan kita gunakan dan kita manfaatkan dalam kelas ini, yaitu framework TOGAF. Apakah yang dimaksud dengan enterprise? Enterprise adalah sekumpulan organisasi yang berbagi tujuan bersama. Jadi, beberapa organisasi memiliki tujuan yang sama dalam melakukan kegiatannya. Sebuah perusahaan besar mungkin akan terdiri dari berbagai macam enterprise. Contohnya, sebuah perusahaan BUMN besar mungkin akan memiliki beberapa anak perusahaan yang masing-masingnya bisa dianggap sebagai enterprise. Di sisi lain, terkadang kita perlu melihat bukan hanya satu organisasi atau satu perusahaan secara terisolir, tetapi juga perlu melihat keterkaitannya dengan partner perusahaan, dengan para pemasok bahan baku, pemasok tenaga kerja, dan juga dengan pelanggan atau customer-nya. Upaya untuk mengembangkan arsitektur enterprise secara lebih luas disebut sebagai upaya pembuatan extended enterprise arsitektur. Jadi, yang tadinya hanya terbatas pada sebuah perusahaan saja, kemudian kita tambahkan para pemasok. Biasanya kalau kita menggambar, digambarkan dari sisi kiri, kemudian diproses, dan akhirnya akan keluar diterima oleh para customer. Nah, jika kita akan menggambarkan secara keseluruhan, itu yang disebut sebagai extended enterprise. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan arsitektur enterprise? Pada dasarnya, arsitektur enterprise adalah sebuah blueprint konseptual, blueprint yang dikemukakan secara logis, yang menetapkan struktur dan operasi dari sebuah organisasi. Jadi, dengan sebuah arsitektur enterprise, kita dapat membayangkan bagaimana organisasi itu berjalan dan dijalankan, serta rangkaian operasi apa saja yang ada di dalamnya. Tujuan dari arsitektur enterprise adalah untuk menetapkan bagaimana sebuah organisasi secara efektif dapat mencapai tujuan saat ini dan juga tujuan di masa depan. Oleh karenanya, secara sekilas bisa dinyatakan bahwa pada dasarnya arsitektur enterprise merupakan jembatan yang menghubungkan situasi saat ini dan situasi di masa datang dengan adanya dukungan sistem dan teknologi informasi. Gambar berikut merupakan hasil sebuah arsitektur masjid yang dibuat oleh Sinan. Sinan adalah seorang arsitek bangsa Turki yang menggambarkan bagaimana rancangan sebuah masjid harus dibuat. Di sini kita perhatikan bahwa gambar visual masjidnya secara logis bisa ditampilkan,
dan bagaimana pola hubungan cara membangunnya. Digambarkan dengan diagram-diagram yang baik dan indah ini, disertai dengan seperangkat rumus-rumus matematika untuk menghitung agar bangunan masjid yang dihasilkan bisa kuat, kokoh, tetapi sekaligus menarik dan memiliki estetika yang tinggi. Ada beberapa alasan mengapa kita harus membuat arsitektur enterprise. Yang pertama, menyatakan bahwa eksploitasi dan pengelolaan informasi secara efektif dari sebuah perusahaan dengan menggunakan seperangkat teknologi informasi merupakan kunci utama keberhasilan sebuah bisnis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan informasi yang baik akan mampu memberikan keunggulan bersaing atau competitive advantage bagi perusahaan tersebut. Mengapa kita memerlukan arsitek? Karena seringkali kondisi sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan kita bersifat terfragmentasi, terpecah-pecah, terduplikasi, ada banyak kegiatan, ada banyak modul-modul, ada banyak program-program yang mungkin sama. Berikutnya, seringkali apa yang ada di dalam organisasi saat ini sulit untuk dipahami dan tidak responsif seandainya diperlukan adanya perubahan. Hal tersebut bisa dimaklumi karena pengembangan aplikasi, pengembangan teknologi informasi di sebuah perusahaan seringkali didasarkan atas keputusan yang bersifat taktikal untuk memenuhi kebutuhan unit kerja bersangkutan dan bukan merupakan sebuah rencana strategis yang dibuat untuk satu perusahaan secara utuh. Nah, hasilnya seringkali terjadi kerumitan, kompleksitas, keruwetan, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, kita memerlukan sebuah arsitektur enterprise. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan atau organisasi harus membuat arsitektur enterprise. Yang pertama, karena harus memenuhi ketentuan hukum dan undang-undang yang ada. Misalnya, berdasarkan keputusan Presiden tahun 2018, layanan pemerintahan harus dilakukan berbasis elektronik. Itu dinyatakan dalam ketentuan sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana agar pengembangan aplikasi, dukungan teknologi, pengelolaan datanya dapat dilakukan secara baik dan benar, organisasi harus membuat dan memiliki arsitektur enterprise-nya. Jadi, kalau dilihat dari kacamata kebutuhan secara nasional, upaya pengembangan dan pembuatan arsitektur enterprise cukup banyak dan dibutuhkan saat ini. Yang kedua, karena adanya kebutuhan operasional, di mana perusahaan kita harus bekerja sama dengan para pemasok, juga dengan para customer yang sekarang sudah ada dan terdapat di mana-mana secara global. Yang ketiga, karena untuk memenuhi kebutuhan audit, di mana supaya auditor bisa memeriksa dengan benar apakah aplikasi, apakah penggunaan teknologi yang ada sesuai dengan rencana yang terdapat di dalam arsitektur enterprise. Yang keempat, karena adanya tekanan dari publik, di mana ada banyak informasi tentang ketidakberhasilan sebuah organisasi dalam membuat dan mengembangkan aplikasi,
Tentunya hal ini akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi perusahaannya. Oleh karenanya, untuk menghindari kegagalan tersebut, alangkah baiknya sebuah organisasi pertama kali harus membuat arsitektur enterprise terlebih dahulu. Dan yang terakhir, karena organisasi saat ini dalam melakukan pekerjaannya banyak didukung oleh teknologi informasi, sehingga untuk penyebaran dan pengembangannya kita memerlukan arahan yang jelas dan itu dikemukakan di dalam arsitektur enterprise. Manfaat bagi bisnis dari arsitektur enterprise adalah dengan membuat arsitektur enterprise diharapkan operasi atau kegiatan bisnis bisa berjalan secara efisien. Kemudian, pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan secara efisien. Di sisi lain, dengan arsitektur enterprise diharapkan perusahaan mampu mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada saat melakukan investasinya. Dan yang terakhir, dengan adanya arsitektur enterprise akan memudahkan proses pengadaan dan pembelian barang secara lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih murah tentunya. Hal ini karena kebutuhan-kebutuhan untuk pengadaannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Pada saat membuat arsitektur enterprise, kita memerlukan adanya panduan dalam pembuatannya. Panduan-panduan tersebut biasanya dikemas di dalam sebuah arsitektur framework. Dengan demikian, arsitektur framework dapat dikatakan sebagai sebuah struktur konseptual yang kita gunakan untuk membuat atau mengembangkan, menerapkan, dan melanjutkan upaya pembuatan arsitektur enterprise. Dengan demikian, diharapkan sebuah arsitektur framework harus meliputi 1. Sebuah metode untuk menetapkan rancangan target enterprise di masa depan dengan menggunakan sekumpulan building blocks yang akan memperlihatkan bagaimana interaksi yang terjadi di antara building blocks tersebut. Building blocks adalah sekumpulan blok-blok yang sudah dirakit dan dirancang sedemikian rupa. Analogikan kalau Anda belajar atau Anda bermain-main menggunakan Lego, di mana ada sejumlah kumpulan Lego yang sudah dipasang, itu disebut sebagai building blocks. Yang kedua, sebuah arsitektur framework harus merupakan atau harus terdiri dari sekumpulan tools dan juga memiliki vocabulary bersama. Kemudian, dia memberikan saran tentang standar dan kepatuhan dalam mengimplementasikan building blocks tersebut. Dengan demikian, kita bisa berpikir bahwa manfaat atau value dari sebuah framework adalah framework akan memberikan titik awal secara praktis bagi sebuah proyek, bagi sebuah pekerjaan. Jadi, kalau kita diminta membuat arsitektur enterprise, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikumpulkan, dan apa yang harus dikerjakan. Sehingga manfaat dari framework adalah dapat menghindari kepanikan awal dari tim pada saat membuat arsitektur enterprise. Kemudian, dengan framework, dia akan mengcapture beberapa hal yang sudah dilakukan dan ditemukan oleh orang lain. Kemudian, sebuah framework biasanya terdiri dari sekumpulan dasar sumber daya yang bisa digunakan kembali. Jadi, artinya
dengan framework kita bisa menyusun secara lebih efektif dan diharapkan lebih efisien dalam upaya pembuatan arsitektur enterprise. Tadi sudah dikemukakan secara sederhana apa itu arsitektur enterprise. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan TOGAF. TOGAF adalah sebuah arsitektur framework yang dibuat oleh kumpulan The Open Group. TOGAF merupakan standar arsitektur framework di mana TOGAF terdiri dari sejumlah metode dan tools untuk membantu kita dalam upaya penerimaan, pembuatan, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah arsitektur enterprise bagi perusahaan. TOGAF didasarkan atas model yang bersifat iteratif, yang didukung oleh praktek-praktek terbaik, serta sekumpulan aset-aset arsitektur yang dapat digunakan kembali. Jadi, dengan memanfaatkan TOGAF, diharapkan upaya pengembangan arsitektur enterprise kita bisa terlaksana dengan baik. Apakah arsitektur itu? Menurut dokumen ISO IEC IEEE 42010 tahun 2011, didefinisikan bahwa arsitektur adalah konsep atau properti dasar dari sebuah sistem di dalam lingkungan di mana melekat padanya sejumlah elemen, relationship, dan prinsip-prinsip untuk merancang serta evolusinya. TOGAF merujuk kepada definisi ini tetapi tidak terlalu ketat. TOGAF mendefinisikan arsitektur sebagai struktur dari komponen, interrelationship, saling hubungan yang ada, serta prinsip-prinsip dan panduan yang mengarahkan kegiatan merancang dan evolusi sepanjang waktu. Jadi di sini arsitektur adalah struktur komponen, keterhubungan dan prinsip-prinsip serta panduan yang mengarahkan dan mengendalikan proses rancangan dan evolusi sepanjang waktunya. Domain yang dibahas di dalam arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF adalah bisnis, di mana akan dikaji tentang strategi bisnis, governance, organisasi, serta proses bisnis utamanya. Yang berikutnya, domain data, yang merupakan struktur dari aset data organisasi, baik secara logikal maupun secara fisik, serta manajemen data yang ada. Yang ketiga, domain aplikasi. Domain aplikasi akan memberikan sebuah cetak biru atau blueprint untuk aplikasi individual yang akan dikembangkan, beserta interaksi-interaksinya, serta keterhubungannya dengan proses bisnis utama dalam organisasi. Dan yang keempat, teknologi menggambarkan kapabilitas software dan hardware secara logik yang diperlukan untuk mendukung bisnis, data, layanan aplikasi. Biasanya, teknologi meliputi infrastruktur IT, middleware, networks, communication, processing, standar, dan sebagainya. Keempat hal ini pada dasarnya merupakan domain yang sama dengan framework-framework yang lainnya. Jadi, apapun framework yang kalian pelajari, biasanya domain yang dibahas kurang lebih sama. Secara sekilas bisa dikemukakan
Domain-domain arsitektur di dalam TOGAF akan meliputi bisnis arsitektur. Mohon diingat, di sini yang disebut dan dimaksud adalah arsitektur bisnis. Fokus utamanya menilai kemampuan bisnis dalam menjalankan operasinya. Jadi, yang akan dibahas dan dikaji adalah tentang strategi bisnis, governance, organisasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia yang ada. Kemudian, arsitektur data yang meliputi data secara logik, data secara fisik, dan bagaimana data tersebut akan dikelola. Yang ketiga, arsitektur aplikasi berupa blueprint atau cetak biru aplikasi, interaksi yang terjadi di antara aplikasi-aplikasi yang ada, dan bagaimana hubungan serta dukungan aplikasi terhadap proses bisnis. Yang keempat, arsitektur teknologi yang meliputi kapabilitas software dan hardware, infrastruktur IT, middleware, networks, communication, processing, dan standar. Oh ya, di sini ada kata kapabilitas. Ada orang yang menyatakan kapabilitas itu merupakan gabungan dari kata capacity plus ability. Jadi, kalau ada kata atau istilah kapabilitas, maka bayangkan tentang sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Dalam bentuk diagram, domain arsitektur TOGAF bisa digambarkan seperti ini. Dalam rangka menjalankan kegiatan bisnisnya, biasanya organisasi harus bisa dinyatakan di dalam arsitektur bisnis yang baik. Makanya arsitektur bisnis ditempatkan di bagian atas. Di dalamnya akan dibahas tentang proses bisnis, organisasi, dan orang-orang yang ada. Agar kegiatan bisnis yang dinyatakan dalam bisnis arsitektur dapat terwujud dengan baik, mereka akan membutuhkan sejumlah aplikasi. Dan aplikasi-aplikasi itu akan digambarkan, dinyatakan di dalam arsitektur aplikasi. Biasanya, setiap transaksi bisnis, setiap kegiatan bisnis, selain didukung oleh aplikasi, melekat di dalamnya ada sejumlah data dan informasi. Dan itulah yang harus digambarkan melalui arsitektur data. Aplikasi dan data akan bisa dimanfaatkan secara baik dan optimal jika didukung oleh keberadaan teknologi informasi atau infrastrukturnya. Hal tersebut digambarkan dalam arsitektur teknologi yang terdiri dari hardware, software, dan jaringan. Jika kita membaca buku TOGAF, saat presentasi ini dibuat, versi TOGAF adalah 9.2. Buku atau dokumen tersebut akan terdiri dari sejumlah tulisan yang meliputi, pertama adalah TOGAF ADM. TOGAF ADM menyatakan urut-urutan dan langkah, serta produk yang dihasilkan dari kegiatan pembuatan arsitektur enterprise. Kemudian, dalam rangka membuat arsitektur enterprise, dokumen TOGAF dilengkapi dengan panduan-panduan dan teknik-teknik tentang bagaimana cara melakukannya. Di sisi lain, keterhubungan antara domain, kemudian dinyatakan sebagai produk, itu akan dikemukakan di dalam arsitektur content framework. Secara sederhana, ini merupakan template awal bagi kita untuk meletakkan hasil-hasil pengembangan arsitektur yang ada. Kemudian, di dalam melakukan kegiatan,
kita melakukan pola pemikiran yang berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karenanya, TOGAF memberikan panduan tentang bagaimana model kontinuitas, model keberlanjutan yang ada di dalam enterprise kita. Dikemukakan sejumlah logika berpikir dari pembuatan model dan pembuatan solusi yang ada di dalamnya. Pada saat kita membuat arsitektur enterprise, tentunya kita akan didukung dan dibutuhkan sejumlah sumber daya manusia, teknologi, dukungan-dukungan lain yang diperlukan. Nah, upaya hal itu digambarkan oleh TOGAF di dalam arsitektur capability framework. Dan akhirnya ada sejumlah model-model yang sudah dikumpulkan dari pekerjaan sebelumnya, dan kumpulan-kumpulan model itu dinyatakan di dalam reference model. Jadi, jika kita membaca buku TOGAF secara menyeluruh, harapannya kita akan memahami dengan mudah apa yang harus kita lakukan pada saat membuat arsitektur enterprise. Tentunya kita juga harus hati-hati dalam membacanya karena terkadang hubungan bab yang ada bagi pembaca awal dirasa sangat membingungkan. Salah satu pengetahuan yang dituliskan dan banyak dimanfaatkan oleh para pembuat arsitektur enterprise adalah TOGAF Architecture Development Method. Seringkali disingkat menjadi TOGAF ADM. TOGAF ADM digambarkan sebagai sekumpulan aktivitas yang berputar, di mana dia dimulai dari langkah awal, preliminary, kemudian masuk di dalam aktivitas pembuatan arsitektur vision, kemudian dilanjutkan bisnis arsitektur, kemudian information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Secara singkat bisa saya sampaikan, arsitektur vision berupaya menetapkan cita-cita atau mimpi yang akan dicapai oleh arsitektur enterprise. Kemudian kita akan membuat arsitektur bisnis. Kemudian dilanjutkan dengan upaya pembuatan arsitektur sistem informasi. Nah, secara spesifik, arsitektur sistem informasi ini terdiri dari dua jenis arsitektur, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Kemudian dilanjutkan dengan arsitektur teknologi. Jika arsitektur teknologi sudah dibuat, kemudian kita akan menetapkan inisiatif-inisiatif apa yang harus kita lakukan agar dukungan teknologi informasi bagi perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, di situ akan dibahas dan dikaji di dalam fase E berupa opportunity and solution. Jadi di sini adalah inisiatif apa, kemudian dilakukan pengembangannya dan upaya migrasi dari sistem lama ke sistem baru. Agar kegiatannya semuanya terarah, terencana dengan baik, diperlukan adanya panduan atau governance di dalam implementasinya. Dan seandainya dalam perkembangannya terjadi perubahan spek, perubahan teknologi, perubahan versi, hal tersebut akan dibahas di dalam arsitektur change management. Kesemua fase ini akan membutuhkan dan menghasilkan requirement yang disimpan di dalam requirement management. Di dalam gambar ini, requirement management merupakan inti yang harus dimiliki organisasi pada saat mengembangkan arsitektur enterprise-nya. Karena disinilah gudang semuanya disimpan.
Secara sederhana bisa dikatakan juga TOGAF ADM merupakan proses iteratif, proses yang berulang. Iteratifnya ada di mana meliputi keseluruhan proses. Jadi bisa dikatakan ini sekali jalan, kemudian diulangi lagi, jadi ke semua proses. Kemudian di antara fase, jadi katakanlah sudah dibuat bisnis arsitektur, pada saat mengembangkan ini ada informasi dan masukan baru, kembali lagi ke sini. Jadi iterasi bisa di antara fase, dan yang ketiga di dalam fase itu sendiri. Jadi di dalam membuat arsitektur bisnis bisa terjadi iterasi-iterasi yang ada. Pada saat kita melakukan iterasi, perlu dipertimbangkan kembali tentang cakupan arsitektur yang akan dibuat, tingkat kedalaman atau detailnya, jadwal-jadwal dan milestone yang akan dihasilkan. Pada saat melakukan proses pengembangan arsitektur enterprise, biasanya kita mempertimbangkan aset-aset. Hal-hal apa yang sudah dimiliki oleh perusahaan yang didapatkan berasal dari iterasi sebelumnya. Jadi maksudnya kita sudah mengembangkan arsitektur enterprise, misal pada fase arsitektur bisnis, perlu diulang lagi atau kita lanjutkan ke information system arsitektur, maka hasil-hasil di sini bisa dianggap sebagai suatu aset. Di sisi lain, aset untuk mengembangkan arsitektur enterprise bisa kita dapatkan juga dari marketplace. Ya, tentunya sesuai dengan ketersediaan, kompetensi, dan manfaat yang dihasilkan. Atau kita juga bisa mendapatkannya dari framework yang lainnya. Kita tahu bahwa framework arsitektur enterprise bukan hanya TOGAF saja, ada banyak framework arsitektur enterprise yang ada di dunia ini. Kemudian kita juga bisa mendapatkan akses dari model-model sistem yang ada, serta berasal dari model-model industri vertikal yang kita kaji. Tadi secara sekilas dikemukakan tentang bagian-bagian dari dokumen TOGAF. Secara prinsip, secara logik, digambarkan keterhubungan antar dokumen itu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ini adalah sebuah lingkungan, sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini memiliki visi bisnis dan penggerak-penggerak bisnis yang ada. Yang pertama kali pada saat akan membuat arsitektur enterprise, perusahaan itu perlu memeriksa apakah dia memiliki kemampuan untuk membuat arsitektur enterprise atau tidak. Asumsinya di sini upaya pembuatan arsitektur enterprise dilakukan secara mandiri. Oleh karenanya, gambar yang pertama di atas menyatakan capability framework, di mana perusahaan memberikan informasi tentang ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya teknologi informasi, dan sebagainya. Dibahas di dalam arsitektur capability framework adalah kemampuan-kemampuan apa, skill-skill apa yang harus dilakukan untuk membuat arsitektur enterprise tersebut. Oleh karenanya, dari penggunaan capability framework ini kita bisa menetapkan target pembuatannya, key performance indicator-nya, dan anggaran untuk setiap peran-peran arsitektur yang ada. Ini akan menjadi dasar dari kapabilitas bisnis yang dimiliki. Kapabilitas bisnis ini kemudian akan dilakukan penilaian dengan berjalannya waktu, capability maturity-nya. Kalau tahun kemarin hasilnya seperti apa, kemampuan membuat arsitektur enterprise-nya, tahun ini bagaimana, dan sebagainya.
Jika perusahaan sudah memiliki kapabilitas yang sesuai atau dibutuhkan, langkah berikutnya adalah membuat arsitektur enterprise berdasarkan langkah-langkah yang terdapat pada arsitektur development method. Oh ya, barangkali kalau perusahaan akan mengundang pihak ketiga atau konsultan membuat arsitektur enterprise, tentunya capability dalam hal sumber daya manusia bisa diasumsikan ini bisa dilewati. Di dalam arsitektur development method ada sejumlah panduan dan teknik-teknik yang digunakan. Dan di dalamnya nanti akan diarahkan bagaimana konten-konten di dalam arsitektur tersebut harus diisi dan diletakkan. Dan yang terakhir di sini adalah sejumlah pola pikir, sejumlah tools, peralatan yang bisa digunakan untuk membuat arsitektur tersebut. Gambar di sini menyatakan di dalam tahapan pembuatan TOGAF ADM ada tahap-tahap yang dilakukan. Tahap yang pertama adalah tahap yang berhubungan dengan penetapan strategi dan motivasi. Maka tahap itu sebenarnya meliputi preliminary dan arsitektur vision. Dikaitkan dengan domain arsitektur yang dihasilkan, ada lapisan utama berupa business layer, pembahasan fase bisnis arsitektur, fokus utamanya adalah business layer, information system arsitektur, fokusnya adalah application layer, dan di sini technological layer untuk arsitektur teknologi. Selanjutnya ada langkah-langkah yang berhubungan dengan implementasi dan migrasi. Ada di fase E, opportunities and solution, migration and planning, serta implementation governance. Jadi secara sekilas bisa dikatakan tahapan pembuatan arsitektur enterprise dan kemudian mengimplementasikannya dapat dikelompokkan atas 4 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana pihak organisasi komit dan mau terlibat dalam upaya pembuatannya. Itu dinyatakan dalam fase preliminary dan arsitektur vision. Kemudian dimulailah upaya pembuatan arsitekturnya yang berupa penetapan arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Agar arsitektur-arsitektur ini dapat dirasakan manfaatnya oleh organisasi dan semua stakeholder, kemudian diterapkan. Dan itu ada pada bagian yang ketiga. Jadi di sini rencana yang dibuat pada tahap bagian kedua ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi-aplikasi dan infrastrukturnya akan dideploy. Setelah diimplementasikan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar sistem enterprise yang dibuat tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Di sini fase H, arsitektur change management dan requirement management akan berperan sangat banyak. Apapun fase yang dibuat atau diikuti, pada dasarnya setiap fase terdiri dari 3 langkah utama, yaitu mempertimbangkan sejumlah input untuk pelaksanaan pekerjaan pada fase tersebut. Di dalamnya ada langkah-langkah terkait dalam pembuatan fase tersebut, dan yang terakhir, setiap fase akan menghasilkan output tertentu. Jadi contohnya di dalam bisnis arsitektur, dia akan mendapatkan masukan dari mana saja, langkah-langkah membuat bisnis arsitektur apa saja, dan output yang dihasilkan apa saja. Secara sekilas, TOGAF mendefinisikan sejumlah masukan dan keluaran untuk setiap fase. Tetapi yang perlu dipahami,
Sejumlah masukan dan keluaran ini hanya merupakan saran, sugesti saja, jadi bukan merupakan keharusan atau mandatori. Selanjutnya, output dari fase sebelumnya dapat dimodifikasi pada fase berikutnya. Jadi output di sini mungkin sudah keluar nih, tetapi perlu ada penyesuaian di langkah ini, maka output ini bisa dimodifikasi. Caranya gimana? Ya kembali lagi lewat requirement management, kan ada panahnya. Oleh karenanya, version number sangat diperlukan untuk mengelola output tersebut. Iterasi yang terdapat di dalam pengerjaan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF pada dasarnya bisa dibedakan atas 4 iterasi. Yang pertama berhubungan dengan konteks arsitekturnya. Yang kedua berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan dalam pembuatan arsitektur. Yang ketiga, iterasi berhubungan dengan perencanaan transisi. Dan yang keempat, iterasi yang berhubungan dengan tata kelola arsitekturnya. Jadi kalau kita lihat, iterasi yang berkaitan dengan konteks atau cakupan arsitektur terdiri dari fase preliminary dan arsitektur vision, kemudian iterasi terkait delivery dan deliverable, meliputi fase bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Iterasi terkait dengan transition planning, opportunities and solution, migration planning. Dan iterasi terkait dengan arsitektur governance adalah implementation governance dan arsitektur change management. Ini adalah iterasi yang disarankan oleh TOGAF. Tapi tidak berarti kita harus menggunakan atau melakukan iterasinya persis seperti ini. Selanjutnya, bagaimana mengarahkan dan mengendalikan upaya pembuatan arsitektur enterprise? Pada dasarnya, TOGAF EDM adalah proses utama yang harus dikelola dan diatur oleh pimpinan perusahaan. Arsitektur board, Dewan Arsitektur, haruslah dipuaskan dalam arti pengetahuan yang ada yang mereka miliki harus mampu diwujudkan dan diimplementasikan dengan baik. Caranya bagaimana? Ya tentunya kepuasan itu diperoleh jika metode arsitektur TOGAF ini diterapkan secara tepat. Pengelolaan seluruh artefak arsitektur, tata kelola, dan proses-proses yang saling berhubungan harus didukung oleh lingkungan terkendali, misalnya repositori, yaitu arsitektur repositori. Selain simpanan tentang artefak-artefak, di sini dibahas juga tentang governance repository. Repository itu adalah simpanan, persediaan. Governance adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan seluruh entitas atau objek di dalam sistem tersebut. Nah, berkaitan dengan governance ada 3 hal utama yang disimpan. Yang pertama adalah data referensi. Digunakan sebagai panduan dan instruksi yang akan dimanfaatkan selama implementasi pekerjaan. Dan yang kedua tentang status proses. Berupa informasi terkait dengan status-status setiap proses tata kelola yang akan di-manage oleh organisasi. Dan yang terakhir adalah informasi mengenai audit.
Pada saat membuat arsitektur enterprise, ada beberapa constraint yang membatasi cakupan aktivitasnya. Yang pertama adalah otoritas organisasinya yang menyatakan sebatas mana tim pembuat arsitektur enterprise boleh melakukan pekerjaannya. Tentunya di sini dikaitkan dengan batas-batas formal organisasi. Yang kedua, objektif dan concern para stakeholder. Di sini mungkin stakeholder hanya berfokus pada domain tertentu saja, misal pada keuangan atau pada produksi saja. Nah, ini akan membatasi cakupan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan orang. Orang di sini artinya para personel yang akan mengerjakan pembuatan arsitektur enterprise, keuangan, sumber daya uang yang akan digunakan untuk membiayai pekerjaan pembuatan arsitektur enterprise, dan sumber-sumber lainnya. Terdapat 4 dimensi yang membatasi aktivitas pembuatan arsitektur. Yang pertama adalah breadth atau keluasan. Di sini menyatakan seberapa banyak, seberapa luas mungkin unit kerja organisasi yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah depth, tingkat kedetilan pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi makin ke bawah ini semakin detail. Yang ketiga, periode waktu. Mungkin hanya terbatas 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Dan yang terakhir adalah domain arsitektur. Domain arsitektur menurut TOGAF ada arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan tentang TOGAF ADM. Yang pertama, ADM merupakan sebuah metode yang bersifat umum dan lengkap. Yang kedua, ADM merekomendasikan urutan untuk berbagai fase dan langkah-langkah yang ada di dalam pengembangan arsitekturnya. Yang jelas, ADM adalah sebuah metode yang sifatnya iteratif. Kemudian, ADM merupakan bagian dari aset dan proses TOGAF. Serta ADM dapat digunakan dengan hasil-hasil pekerjaan menggunakan framework lainnya. Demikian pertemuan pertama kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email. Terima kasih.